Nah, saya akan share fondasi bisnis yang berkah. Baik, fondasi bisnis yang berkah dibagi menjadi 4. Ya, makna sukses, angka cukup, kemudian konsep rezeki, dan yang terakhir keberkahan di proses. Yang pertama adalah makna sukses. Nah, apa kalau kita berbicara masalah sukses, seringkali kita mengatakan atau merole model seseorang, dan kita mengatakan seperti gini, aku ingin sukses seperti dia. Dia itu siapa? Oke, katakanlah dia itu adalah seorang anak muda, gitu ya, yang pengusaha, ya cabangnya ratusan atau ribuan, terus naiknya mobil mewah, punya popularitas, kaya raya, dan seterusnya. Ya, yang sifatnya apa? Materi, betul? Yang kita lihat biasanya materinya duluan, betul nggak? Nah begitu kita memodel seseorang yang seperti ini, yang kita model materinya loh, bukan yang kita model adalah, oh karena dia dermawannya, ya karena dia bisa bantu banyak orang. Bukan yang kita model seperti itu, tapi yang kita lihat dulu materinya duluan. Ya, nah yang seperti ini kita anggap sukses, betul ya. Nah kalau yang seperti itu dianggap sukses, bagaimana yang seperti ini? Buruh bangunan, berarti nggak sukses. Saya nggak kepingin seperti dia gitu loh. Dia yang mananya yang kita lihat? Dia yang ngangkat semen gitu kan ya. Dia yang jadi kuli bangunan. Itu yang kita lihat. Ya, tapi kita nggak melihat pada saat dia pulang. Oke, pulang rumah dia bawa gorengan ke anaknya, disambut oleh anak istrinya seperti pahlawan. Keringatnya yang bau, ya, yang bercucuran. Dia cuma makan sederhana gorengan aja, dia sambut ciuman oleh anak dan istrinya seperti pahlawan. Kita nggak tahu, mungkin pengusaha yang kita anggap sukses tadi itu, yang pertama yang mobilnya Lamborghini, Ferrari tadi itu, ya, dia di rumah tidak disambut oleh anak istrinya. Anaknya kemana, bahkan anaknya mungkin lupa sama bapaknya. Om siapa ya om? Kan begitu. Karena dia Bang Toyib, kan pergi, nggak pernah pulang-pulang. Betul ya? Nah, mungkin juga di balik kesuksesan orang tersebut, ya, si pengusaha muda tersebut, ada korban-korban berkelimpangan, kan? Korban franchisee, gitu ya, jual gerobak ngaku franchise, kan begitu kan? Banyak yang seperti itu, ya. Tahu nggak yang saya maksud jual gerobak ngaku franchise? BEP sekian bulan, ya. Terus ternyata nggak balik-balik modal, kan begitu kan? Banyak kan yang seperti itu. Nah, apakah bisa dianggap sebagai seorang yang sukses? Balik, oke? Nah, kalau seperti ini nggak bisa ngomongin sukses, bagaimana dengan orang seperti ini? Guru ngaji di pedalaman yang ngajarin anak-anak yang nggak mampu, nggak dibayar. Mungkin kalau bayar pakai telo, bayar pakai nanas, bayar pakai beras. Kadang juga nggak dibayar. Betul? Sukarela, dia menghidupin dirinya juga, mungkin paginya jadi petani atau nyangkul, malamnya jadi guru ngaji. Dia tidak sukses. Itu pertanyaan saya. Kalau dia nggak sukses, ya bagaimana juga dengan mungkin orang tua Anda? Ibu Anda yang tidak seperti anak muda tadi, nggak punya Lamborghini, nggak punya Mercy, nggak punya BMW. Wah kalau di multi level kan selalu ngomongnya BMW itu ya. Ya, saya nggak tahu kenapa kok BMW dia jadikan simbolnya orang sukses di multi level ya. Kepengen punya BMW? Saya ingat banget begitu ya. Ini pertanyaan sepupu saya pada saat menanyakan pada saya gitu kan. Dan teman saya gitu juga, pas saya kuliah tuh udah langsung di prospek gini. Kon kepengen sugih ya? Kepengen kaya nggak? Kan dia bilang gitu. Mau kaya nggak? Kayak monyet, saya bilang gitu. Ya dasarnya emang saya tidak dididik orang tua saya sejak kecil untuk didoktrin jadi orang kaya, tidak seperti itu. Meskipun orang tua saya mengatakan begini, ya ingat jangan ulangi kesalahan papa, lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja bisa makan, kuli nggak kerja nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja bisa makan. Itu papa saya ngomong gitu, tapi nggak pernah papa saya membanding-bandingkan kaya miskin. Ini anda harus tahu. Dan tidak pernah membandingkan ras, Chinese, pribumi nggak pernah. Anak saya itu ada di sini ya, ikut juga, tapi di kamar ya. Anak saya itu umur 10 tahun baru tahu kalau dia Chinese. Iya, jadi dia pulang rumah, dia nangis, terus dia ngomong, "Pak, tadi kok teman-temannya Alvin pada ngejekin Alvin anak Cina, Alvin anak Cina." Kan apa, terus Alvin bilang, "Kan papa kan orang Jawa, orang Semarang." Ya, dia taunya papanya orang Semarang, orang Jawa. Dia nggak tahu anaknya orang Cina dia. Ya enggak? Ya itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Nah kembali lagi ya, orang tua kita, apa nggak bisa disebut sebagai orang yang sukses?
yang mendidik kita, yang mungkin seorang karyawan. Iya enggak? Kalau saya di sini berdiri di sini, Anda mungkin anggap saya sukses, orang tua saya enggak sukses. Ya, bahkan saya sering memodel ayah saya ya itu adalah seorang ayah yang bijak dan seorang pemimpin yang bijak. Ya, saya banyak belajar kepemimpinan dari ayah saya. Saya punya kebanggaan dalam hal itu. Ya, apakah dia enggak sukses? Dia seorang karyawan loh. Forever sampai usia 68 tahun baru pensiun. Anda harus tahu nih, enggak sukses. Saya bilang beliau sukses. Iya enggak? Nah saya mau tanya, dari mana kita menilai sesuatu ukuran yang sebenarnya sukses sama enggak sukses dari mana? Hah? Selama ini kita menilai dari materi, betul? Makanya enggak beda yang disebut namanya kita paham materialis. Benar enggak? Role model kita siapa? Influencer. Ya, enggak salah dengan influencer. Ya, tapi siapa influencernya kan begitu loh. Betul? Ya, influencer di sini banyak influencer nih, Berani Berhijrah ada di sini, ya Aldila ya. Dan kawan-kawan yang lain, Taubaters ada di sini ya. Ya, banyak para influencer ada di sini, tapi insya Allah mereka begitu tanya kata sukses, makna suksesnya, mereka bisa menjawab apa itu makna suksesnya mereka. Betul ya? Nah, yang paling parah lagi, kita membuat makna sukses itu didrive oleh audiens kita, yang disebut namanya audiens 5,5 inch atau 5 inch. Apa itu? Follower Anda, betul? Ya, yang mungkin follower dan friends Anda, tidak hanya follower, friends juga iya. Nah, kita sering banyak menutupi posting itu sesuatu yang manis-manis. Ya, yang manis-manis, kalau cowok-cowok itu gitu juga tuh. Kenapa? Supaya mancing ya. Mancing cewek-cewek, wah ini aku mau dong jadi suami dari istrimu kan gitu kan. Biar anakku jadi yang kedua kan. Iya, seperti itu kan. Nah karena postingannya yang manis-manis, pas gak manisnya enggak gitu. Yang cewek-cewek gitu juga, betul. Kalau pas foto misalkan gitu kan, yang jomblo-jomblo gitu, kalau foto harus gitu, ya siap foto. Jadi posenya itu harus begini loh. Harus. Kenapa? Saya bingung kenapa harus begini. Kenapa gak boleh begini? Gak boleh harus lihatin setengah begini. Terus kalau Insta ini kan, harusnya lihatin semacam ini. Gak boleh gini nih, gak boleh. Kelihatan gemuk nanti. Ya, makanya ada iklan yang bagus tuh kan ya. Kita ngelihat teman-teman ini berdasarkan HP-nya, percaya gak? Ya, anggap aja sama-sama punya duit. Belum tentu mereka mau beli iPhone. Kenapa? iPhone itu paling keji. Memperlihatkan wajah Anda sesungguhnya aslinya seperti apa. Benar enggak? Ya, mereka lebih memilih mungkin apa? Paling jelek itu adalah Samsung. Ya, paling suka mereka milih paling bagus adalah Oppo. Ya, Xiaomi terus Oppo itu ada grade-nya. Kenapa? Karena Oppo tuh filternya paling bagus. Jadi begitu Anda lihat begini, selfie begitu, enggak ada jerawat Anda yang kelihatan, pori-pori Anda enggak kelihatan. Mulus kabeh gitu loh, ya. Nah, yang ginian bahaya loh. Begitu Anda posting, ya enggak? Terus Anda, waduh, ini admire kan? Wah, begitu ketemu, kaget dia. Apalagi mungkin dia pas begini, kan enggak kelihatan. Pas, udah saya pokoknya mau menikah gitu kan ya. Menikah digelapin semua, enggak kelihatan juga gitu loh. Begitu bangun pagi gitu, dia, Masya Allah, astagfirullah. Begitu loh ya. Ya, makanya saya sering mengatakan begini, Mas, kriteria Mas Jim mencari pasangan bagaimana gitu ya. Buat saya itu ya kalau secara physically yang tidak membuat Anda kaget pada saat bangun tidur. Ya, artinya apa? Ya yang itu yang asli diposting ya dan itu yang asli saya dapatkan itu sama gitu, harusnya begitu ya. Gitu ya. Ya ini makanya sekarang itu zamannya pengelabuan ya. Jadi Anda jangan melihat seseorang sosok itu dari sosial media. Ngerti ya? Datengin tempatnya. Nah, jangan percaya dengan sosial media. Oke, yang kelihatannya bagus-bagus, yang mulus-mulus, ya di aslinya belum tuh seperti gitu. Paham ya? Termasuk buat saya memilih guru. Ya, memilih guru tidak di sosial media. Dan Anda pun juga jangan percaya sama saya, ataupun juga Riko. Ya, kita ini semua banyak aib gitu loh. Ya, yang kita kebetulan di depan ini ditutupin sama Allah. Kenapa? Karena doanya sudah jelas-jelas kan setiap maghrib nih kita baca ya. Ya alima sirri minna kata sifisi sro'ana wa'afina wa'fu'ana wa'kulana haithukunna. Jadi kita minta ditutupin aib kita. Ya itu setiap maghrib kita baca paling enggak 3 kali di roti Al-Haddad. Ya, jadi saya baca ini, wah
Ini saya benar-benar merinding banget, kenapa? Karena kalau ini dibukain aib kita, nggak ada yang nonton semuanya. Adanya datang ke sini, ludahin saya semuanya, ngencingin, ludahin, lemparin semuanya. Benar, kita ini bisa berdiri tegak karena ditutupin aib kita, benar nggak? Ya makanya sudah, nggak usah pakai role model yang masih hidup, buat saya gitu. Cari role model yang sudah mati aja. Ya enggak? Ya, kalau bisa role modelnya ya tentu aja para nabi, para wali. Paham ya? Yang jelas itu sudah dijamin gitu loh. Kalau role modelnya masih hidup, besok kita masih berbuat kesalahan, ngerti ya? Termasuk saya bilang, kalau saya bilang gini, pas begitu ada orang, Mas, saya mau jadi role model, saya langsung bilang apa? Tai kucing bilang gitu. Tai kucing. Masih ngomong gitu? Iya, biar kamu jadi enak role model. Biar tahu sekalian kalau aku ya kayak tai kucing. Tahu? Aku kayak tai kucing, tahu. Ya, gitu. Sudah, mikir sana. Ya. Berat-beratin aku ya. Saya paling berat tuh kalau Anda ngomong gitu, saya paling berat banget ya. Saya tanggung jawabnya berat banget. Oke? Nah, dan jangan kita membiarkan orang lain juga memodel kesusahan kita. Makanya saya suka nih dengan guru saya. Guru saya secara langsung, selain ABG tentu aja, saya itu kalau ngomong ABG itu, beliau itu nangis, saya di belakang juga nangis, teman-teman. Ngerti? Karena saya ini kalau ngomong ABG ini mata saya udah mulai keluar nih, ya berat. Sama karena beliau ini adalah sosok role model yang memang terjaga gitu. Memang terjaga, kita nggak bisa ngelihat physically-nya begitu aja ya. Ya, datengin aja. Ya, datangin Anda akan mengerti seperti apa beliau itu. Ya. Nah, makanya kalau saya ngaku guru, beliau guru saya, mungkin saya belum tuh diaku sebagai murid. Nah, saya aja minta nomor HP-nya aja nggak berani. Bener, tanya sama Naja, saya aja minta nomor HP-nya aja nggak berani. Jadi kalau mau ketemu langsung itu saya pakai mediator. Ya, sampai beliau itu SMS sama saya baru, waduh ini, saya tanya sama Naja, ini nomor HP-nya Abi ya? Iya. Waduh, kamu ngasih tahu nomor HP-nya Abi ya? Saya marah loh. Sama Naja, ini kamu ngasih nomor HP-nya? Enggak Mas, ya itu Abi sudah nyimpan duluan. Sudah tak simpen gitu ya. Nah saya udah takut banget itu kan. Terus didoain sama Abi, ya. Doanya saya juga gak paham, saya cuma ya amin gitu aja. Terus, baru besoknya tanya sama Ustadz Zaki, ada di belakang Ustadz Zaki ya. Ustadz ini artinya apa gitu ya. Baru Ustadz menerjemahkan. Ya. Oke, kembali lagi ya teman-teman. Guru saya satu lagi ya namanya Bob Sadino, Anda tahu? Om Bob. Nah, saya suka dengan Om Bob itu apa? Om Bob itu adalah orang yang cuek dengan penilaian orang lain. Termasuk bagi sebagian Anda mungkin mengatakan seperti gini. Dulu kalau saya cerita tentang Om Bob, sebagian ngomong seperti gini. Mas Ji kok punya guru ya yang diagung-agungkan, yang diomongin itu seperti Om Bob, orang yang buka aurat, kan begitu. Nah, saya bilang gini, saya itu memilih beliau itu bukan karena masalah buka auratnya itu loh. Ya, saya ketemu ya dan saya tidak menilai beliau dari situnya. Dan saya banyak belajar justru dari Om Bob masalah ini nih. Ya, cuekisme gitu loh. Ya, cuekisme ya. Nah, nggak peduli sama penilaian orang itu seperti apa. Bahkan Om Bob itu kalau sholat aja itu nggak izin sholat. Nah, bilang sebentar aja, musim dulu sebentar. Nah, tahu-tahu Om Bob itu di bawah di musolanya beliau. Nggak mau diketahui. Sampai segitunya Om Bob. Ya, kenapa ngajakin sholat masih? Ya saya nggak ngerti itu loh. Memang beliau seperti itu orangnya. Paham ya? Jadi beliau itu seperti itu, tapi saya ngerti banget orangnya seperti apa gitu loh. Kualitasnya. Makanya Om Bob sering bilang sama saya begini, Jay, jangan berharap. Perkataannya seperti itu, jangan berharap. Maksudnya berharap kepada manusia. Ya. Nah, terus lepaskan dirimu dari belenggu. Itu yang Om Bob katakan. Belenggu apa? Termasuk belenggu penilaian orang lain, itu kan membebanimu. Ya, begitu kita mau melangkah, kita mikirnya itu sukses itu karena dinilai sama orang lain, itu berat buat kita. Bebaskan hal itu. Oke? Nah, itu yang saya suka sama Om Bob. Jadi suatu saat, pada saat penulisan bukunya Om Bob, kebetulan saya dipanggil karena saya memberikan judul buku Belajar Tanda Petik Goblok dari Bob Sadino. Itu judulnya yang saya berikan. Kita diundang sama-sama, tahun saya lupa 2007, 2008 mungkin 2009 ya, 2009 setelah buku saya The Power of Pepet baru bukunya Om Bob. Nah ada seorang wartawan SWA yang menanyakan seperti gini, Om saya mau tanya Om kan sudah lama meninggalkan dunia entrepreneurship, saya dengar-dengar kan entrepreneurshipnya Om ini sudah mulai melemah. Ya, nah ya berapa puluh tahun Om sudah tidak
menjalankan bisnis lagi. Nanti bagaimana kalau seandainya Om, maaf ya Om sudah meninggal itu, siapa yang akan mewarisi Om nanti ini? Atau meneruskan bisnisnya Om? Terus Om Bob bilang gini, saya nggak tahu ya penilaianmu itu apa, ya saya nggak peduli. Ya, Om Bob bilang begitu intinya. Terus kemudian saya punya banyak anak-anak, ada ratusan ribuan anak saya. Maksudnya Om Bob itu anak itu adalah karyawan. Jadi itu yang disebut anak-anak Om Bob adalah karyawan-karyawan beliau. Dan memang anaknya sendiri tidak dikaderisasi untuk meneruskan bisnisnya Om Bob. Nah ini Anda harus tahu. Bahkan Om Bob mengatakan, aku bangga pada saat anakku pulang dari Swiss, belajar perhotelan dan dia pulang buka warung pecel lele di pinggir jalan. Aku bangga. Artinya apa? Dia tidak melekat terhadap penilaiannya orang. Ini anaknya Bob Sadino nih. Nah, enggak, aku peduli. Aku bangga dia melakukan itu. Ya, dan dia tidak dipengaruhi penilaiannya orang. Itu yang Om Bob katakan. Ya, nah, dan Om Bob juga mengatakan begini kepada si wartawan itu. Ya, memang gue pikirin. Nah terus si wartawan itu ngejar lagi. Yang saya maksud begini Om, nanti yang menjadi penerus Om siapa? Pada saat Om nanti meninggal. Gila, kamu tuh kurang ajar banget sama aku. Ya, Om Bob bilang gitu. Aku tuh sudah kerja 30 tahun lebih, tau gak? Ya, nah terus aku mau berhenti pensiun dan yang meneruskan anak-anakku, aku udah punya anak-anak sendiri, ya, yang meneruskan perusahaanku. Terus kamu masih ngomong sama aku nanti kalau aku mati, siap, nanti bagaimana? Itu urusannya yang hidup, bukan urusannya yang mati. Itu Om Bob bilang seperti itu, ya. Nah artinya apa? Bukan urusannya yang mati, artinya apa? Beliau aja tidak melekat pada bisnisnya. Paham ya? Nah itulah Om Bob. Itu yang banyak saya pelajari dari Om Bob tentang makna total surrender atau makna tawakal itu dari Om Bob justru saya dapat. Ya, baik ya. Nah jangan biarkan orang lain itu menilai makna sukses kita. Karena kita sendiri yang tahu makna sukses sejati kita itu seperti apa. Oke? Nah kalau ditanya, mas makna sukses Mas Ji apa? Masuk surga begitu ya. Tapi setiap orang kan punya makna sukses sendiri-sendiri. Saya di sini tidak mengatakan tentang agama saya gitu loh. Ini saya mengajarkan tentang sesuatu yang universal. Yang untuk nanti ada pulang, ada renungkan. Mas Ji, kenapa Mas Ji nggak mengarahkan saja makna suksesnya masuk surga? Ya, ini ajarannya Om Bob mengatakan begini. Om, saya tanya, Om, kenapa Om membuat orang itu bingung? Om ini menggunakan pattern mental confusion pada saat mengajar. Mental confuse, teknik mental confuse pada saat mengajar orang itu bingung. Terus Om Bob kenapa nggak mengisi? Biarkan nanti orang yang bingung itu mencari. Itu yang dikatakan sama Om Bob. Ya, nah kita harus percaya bahwa hidayah itu Allah yang memberikan. Bukan saya kan begitu. Iya enggak? Paham ya saya maksud ya? Dan saya percaya dengan apa yang dikatakan Om Bob juga serupa ya bahwa kita tuh nggak usah terlalu berapa namanya? Kalau dikatakan berperan sebagai Tuhan gitu loh. Ya, kalau Om Bob ya salah satunya mengajar seperti itu. Kita jangan playing God gitu loh. Ya. Jadi saya serahkan sama teman-teman untuk memanai sendiri, ya insya Allah saya doakan Anda mendapatkan hidayah. Amin. Saya pun juga begitu doakan. Ya, baik lanjut. Nah saya tutup satu sesi ini, yang satu sesi tadi makna sukses saja, dengan satu video ini. Buat saya video ini saya tonton berkali-kali, kan nggak tahu kenapa saya kok netes air mata kok nonton video ini.
Entah kenapa saya kalau nonton ini kenapa nangis, saya teringatnya ayah saya. Karena mungkin Anda gak kenal sama ayah saya kan begitu. Orang yang terkenal kan begitu. Nah bahkan sebelum ayah saya masuk Islam, ayah saya udah seperti ini. Ya, ayah saya itu tinggal di gubuk gitu ya, di gubuk yang sewa di Jakarta, daerah Keramat Pela. Gedek, rumah gedek itu apa? Rumah kayu ya, yang hanya ada satu kamar dan satu ruang tamu yang tembus sama dapur pastinya ya. Nah itu ya namanya orang pekerja, karyawan rendahan begitu kan. Nah waktu itu ibu saya hamil anak pertama dan ayah saya menampung 4 orang Bali, asli dari Bali. Ya, bukan orang Chinese jelas ya. Nah jadi orang Bali ditampung di situ, tinggal di situ, dicarikan pekerjaan, selama belum dapat kerja, makan di situ. Selama belum punya tempat tinggal, tinggal di situ. Nah itu ayah saya. Ya. Dan ayah saya tidak meninggalkan sesen pun warisan. Sesen pun gak ada warisan. Ya, ayah saya punya 7 orang anak. Ini sebagai gambaran Anda. Setelah ayah saya meninggal, saya sempat datang ke tempat salah satu orang yang ditampung. Ya, yang ditampung di tempat saya namanya Om Budiarse. Ya, Budiarse artinya ini memang orang Bali. Ya. Ada yang diasuh sampai menikah usia 35. Jadi disekolahkan sama ayah saya di Akademi Farming. Kemudian sampai menikah ya. Jadi sebelum menikah yang ikut ayah saya. Ya. Dikaryakan, disediakan tanah untuk digarap gitu ya. Karena kan di pertanian. Nah sampai menikah baru keluar rumah. Ya, sekarang masih ada di Bali. Ya, nah, jadi yang satu tadi itu Om Budiarse itu pas saya datengin, tinggalnya di Citra Grand, Cibubur, ada tahu ya kira-kira ya? Perumahan Citra Grand ya, cukup lumayan. Nah, beliau kalau ngomong seperti gini, Jaya, ini setelah ayah saya meninggal, papamu adalah orang yang paling dermawan yang Om pernah kenal. Bukan karena papamu itu orang kaya, justru karena papamu itu ya orang biasa-biasa aja tapi mau ngasih terus sama orang. Ya. Nah, itu yang beliau yang ngomong seperti itu dan Om Budi waktu itu juga ngomong begini. Om ini Jaya sama om yang lain ada beberapa om namanya Om Alit dan om yang lain-lain yang ditampung itu berempat ditampung di situ dan papamu seorang karyawan. Om juga kadang bingung, papamu dapat duit dari mana? Kalau pulang itu Kak Kimti itu nama mama saya ya. Papa saya dipanggil Willy, namanya Willy Ong Jun Sing ya. Mama saya Ui Kimti, panggilnya Kimti. Nah, Kak Kimti itu kalau pulang itu kita ditanyain, udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Dan itu mamamu tuh ya, kalau masakin babi-babi itu kan enak-enak bilang gitu kan. Itu cerita seperti itu ya. Itu mama saya dan papa saya. Ya, alhamdulillah saya punya orang tua yang pemurah dan itu yang saya banggakan. Meskipun tidak sesen pun warisan ditinggalkan kepada kita. Ya. Nah, saya meyakini satu quotes ya. Kita lebih baik tidak terkenal di dunia tapi kita terkenal di akhirat. Betul? Baik. Nah, jadi apa makna sukses kita? Ini yang perlu kita tanyakan malam hari ini. Betul? Yang perlu kita tanyakan, kita tuliskan, apa sih makna sukses kita itu? Ya. Nah setelah kita bicara masalah makna sukses, baru kita nanti bicara masalah angka cukup. Ya, makna sukses adalah fondasi paling bawah. Itu harus kita deskripsikan, apa sih yang kita akan kejar itu. Ya, nah mungkin susah bagi milenial untuk menentukan itu, tapi nanti Anda boleh sharing dengan Gazan juga milenial. Dan sepertinya Reza masih milenial juga masuk ya. Tahun berapa? 90, dia berarti masih milenial juga. Tapi Anda nanti bisa cek Gazan dan Reza bagaimana mereka ini value-nya, Anda bisa ukur. Pada saat mereka presentasi, vibrasinya bagaimana, ya Anda bisa ukur sendiri. Makanya saya sering mengatakan begini, belajarlah dari yang, ini ayah saya juga mengatakan, belajarlah dari yang tersirat, bukan tersurat, bukan terucap, tapi apa yang Anda rasakan. Ya, karena bawah sadar itu menangkap kesan, bukan sekedar pesan. Oke? Nah, bicara tentang angka cukup, ini saya dapatkan suatu pertanyaan dari Riko waktu itu, dia tanya, Haji, ini ada pertanyaan dari teman-teman, ya. Apakah angka cukup ini termasuk ini nih? Ya. Nah, uang saku ke orang tua, ya.
tabungan pernikahan, cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan hutang, tabungan haji. Saya mikir waktu itu, bener nggak? Terus saya cari nih, sebenarnya angka cukup itu dihitung dari mana? Betul? Nah, saya dapatkan yang disebut namanya kebutuhan hidup layak, KHL. Pemerintah itu sudah menentukan standarisasi kebutuhan hidup layak. Makanan, minuman 11 item, sandang 13 item, perumahan 26 item, pendidikan 2 item, kesehatan 5 item, transportasi 1 item, rekreasi tabungan 2 item. Ini berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2012, masih baru. Ya. Nah, ternyata kalau kita cek satu persatu, wah ini sudah detail banget nih pemerintah memberlakukan kebutuhan hidup layak atau yang jadi acuan standar untuk gaji buruh atau UMR, UMK. Ya. Sudah banyak. Termasuk kalau Anda perhatikan tadi ada namanya sandang nih. Sandang. Nah, celana dalam ya, Anda ganti, ini standarnya 6/12 artinya setahun ganti 6. Ya, mungkin bagian Anda banyak yang setahun tidak ganti-ganti itu. Bahkan 2 tahun tidak lebih daripada 6. Udah bolong-bolong pun masih dipakai. Betul ya? Ya, masih seperti gitu kan. Kalau ini insya Allah saya bolong saya ganti ya. Tapi sarung ini saya 15 tahun terakhir saya hanya punya 3 sarung. Ya, dan saya pakai tentu aja. Ya, satu saya pakai untuk di rumah, satu saya pakai untuk roadshow, ya, satu untuk ganti-ganti. Kok yang satu dicuci, satu ganti ini. Ya, 15 tahun saya cuma punya 3 sarung. Padahal dipakai tiap hari. Ya. Nah, apa? Ternyata saya punya kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang, saya belum tentu setahun beli 2. Dan sudah 3 tahun, berapa tahun ini tidak beli kemeja lagi. Apalagi sejak dikasih sama Osi. Ya, Mbak Rosi yang ngasih pakai para pohon, jadi saya udah gak pakai lagi. Gak beli lagi kemeja. Ya. Nah, terus kaos juga saya ganti yang wajib itu 3 setahun. Apa? Pada saat Kopdar Akbar. Saya ganti kaos. Ya, jadi yang sisa-sisanya saya bagiin, masih bagus-bagus ya, bagiin ya. Nah, sisanya kaos-kaos yang saya diberi ataupun yang saya kalau beli kaos itu paling setahun yang saya beli rata-rata 3 deh. Ya, cuma 3. Jadi saya tidak lebih layak daripada para buruh kan gitu. Ya. Kalau jam tangan di sini ada juga nanti nih ada termasuk jam tangan juga sepertinya ada deh. Saya sering cerita kepada Anda kan, jam saya ini saya beli tahun 2010-2011. Belum ganti sampai sekarang, harganya 1.100.000. Bolak-balik ke tempatnya, ke tempat tokonya itu 4 kali baru saya beli. Ya, sampai istri saya bilang, kok kamu kok jam 1.100.000 aja mikirnya bolak-balik sih. Ya. Nah, tapi kalau makan sama teman-teman kok 1 juta aja sehari, gak mikir kan begitu ya. Nah ini mikir nih ya. Nah celana, sepatu, kalau celana saya pas mau roadshow aja saya baru beli. Ya, kalau nggak roadshow biasanya saya nggak beli. Nah sisa-sisanya ini urusan istri saya bukan urusan saya. Ya, tapi di sini didetailkan sekali. Artinya pemerintah sebetulnya sudah memikirkan kebutuhan kita tuh berapa banyak. Ya, dan apa saja sudah didetailkan. Oke? Baik. Jadi pertanyaan seperti ini biasanya, bagaimana dengan pendidikan? Saya punya anak nih, ya. Kan anak saya harus sekolah dan sekolah yang terbaik. Saya tanya kepada Anda, sekolah yang terbaik itu deskripsinya seperti apa? Ini akan balik ke makna sukses lagi. Apakah kalau makna sukses kita masuk surga, nomor 1, ya, atau husnul khotimah meninggalnya, ya, itu harus sekolah di internasional. Malah biasanya sekolah di internasional, ya, kebanyakan malah tidak masuk surga mungkin ya. Enggak tahu loh, saya maaf ya kalau saya salah ngomong. Saya nyariin sekolah buat anak saya, yang saya ukur tuh auranya duluan, bukan aurat ya. Ya. Jadi anak saya pindah sekolah dari Batam ke Jakarta pas mau sekolah, mana yang terbaik? A, B, C. Waktu itu saya punya 2 pilihan duluan yang terbaik. Enggak usah saya sebut. Ya, tapi kalau saya sebut mesti ada, insya Allah ada 99% Anda ngerti. Ya, saya sebut sekolah Jakarta yang terkenal. A, saya begitu lihat, enggak suka. Aura wajah anak-anaknya tidak genuine. Ini anak ini kemungkinan besar udah banyak yang rusak, terkontaminasi, ngerti ya?
yang disebut namanya saper. Ya, salah pergaulan. Ya. Terus saya nyari lagi sekolah Islam. Terkenal kalau saya sebut, Anda mesti ngerti. Ya, di Kelapa Gading. Gede, fasilitasnya hebat. Begitu saya lihat, gurunya terkontaminasi. Saya melihat gurunya terkontaminasi. Cara menerima kita, ya adabnya seperti apa, ketahuan banget orang ini terkontaminasi. Saya bilang, aku gak mau, cariin aku yang lain. Dapatlah satu SD yang kecil, gak seberapa gede, namanya SD Islam Tugasku di Pulau Mas. Begitu saya masuk, saya lihat anak-anak itu nyambut kita. Om, tante, assalamualaikum. Terus kita duduk aja, duduk ini anak-anak SD nih. Om tungguin siapa, cari siapa. Wow, ya polos gitu caranya ngomong. Aku mau anakku di sini nih. Ketemu sama gurunya, saya minta ketemu sama kepala sekolah. Kepala sekolah nemuin saya kenalan, saya ngomong, Jaya Setia Budi, loh ini Pak Jaya itu yang nulis The Power of Pepet ya? Iya, saya baca bukunya Bapak. Waduh, apa lagi ini petunjuk nih. Terus saya ngeyel, saya mau anak saya sekolah di situ. Saya gak peduli dah. Ya. Terus akhirnya gini, Bapak ini Ananda yang Alvin bisa sekolah di sini, seatnya ada. Tapi yang Aulia tidak ada. Ya, nunggu ada yang keluar, karena satu angkatan hanya bisa 25 orang. Satu angkatan itu, satu kelas hanya bisa 25 orang. Kalau salah mereka paralel dua kelas. Ya, satu kelas hanya bisa 25 orang, gak bisa lebih. Saya bilang gini, saya akan daftarkan anak saya ke tempat yang lain, saya mau di sini aja, jadikan anak saya 26 yang pertama. Saya bilang begitu. Enggak bisa Bapak. Ya, kalau ibu bilang enggak bisa, anak saya enggak usah sekolah setahun enggak apa-apa. Saya tungguin sampai ada. Saya bilang gitu, wah Bapak jangan seperti itu. Ya, insya Allah itu keputusan saya. Ya, wah ini berat buat saya nih Pak. Enggak apa-apa. Ya, yaudah kita doa bersama-sama. Insya Allah kita doa bersama-sama. Ya, terus dapat kabar, Pak Jaya, ini alhamdulillah ada yang keluar. Ya, anaknya bapaknya pindah ke Depok, anaknya pindah ke Depok juga. Ya, jadi Ananda bisa masuk tes, alhamdulillah. Ya, sudah bayar DP macam-macam, anaknya nggak jadi keluar. Anaknya nggak jadi keluar, jadi anak saya, anak ke-26 yang pertama. Ya, ini namanya the power of ngeyel ya. Saya tidak ingin anak saya sekolah di internasional, tidak. Ya, itu yang saya cari. Bahkan saya nanyain nomor satu apa? Di sini pulang jam berapa? Pokoknya kalau pulang di atas jam 2, saya nggak mau. Anak saya harus pulang paling maksimum jam 1. Udah gitu aja. Ya, dan jangan banyak PR. Banyak PR saya nggak mau. Ya, kenapa? Saya ngerti sekolah itu seperti apa. Ya, stresnya anak-anak kita seperti apa. Saya pernah stres. Ngerti ya? Untung saya masuk SMP, itu saya nggak stres-stres banget. Kenapa? Karena saya numpang sama teman saya stres-stres. Ya, jadi saya nyontek selama 3 tahun. Makanya otak saya masih ori. Jangan dipakai. Ya. Nah, saya bahkan sekarang ya, setelah saya belajar tadi yang dikatakan Riko segala, kita belajar Sirah Nabawi, belajar dari film Ertugrul, belajar dari film Omar. Saya ngerti, anakku nggak mau internasionalku jelas ya. Anak saya lulus SD, homeschooling semuanya, dan yang saya tekankan justru malah belajar bahasa Arab. Ya, saya tidak meminta anak saya bisa belajar bahasa Inggris, tapi anak saya harus bisa belajar bahasa Arab. Supaya apa? Bisa belajar kitab. Kenapa? Sumbernya di situ, belajar yang benar. Ya, itu yang saya tekankan. Dan setiap Senin juga anak saya paling enggak Senin ngaji sama Ustadz Juri ya, untuk belajar bahasa Arab dan belajar Quran. Ya, Selasa ngaji tempat kita kan di rumah. Karena Kamisnya diminta sama Riko tuh. Jadi Kamisnya di tempatnya Riko dan teman-teman Hasanah kan, Kamis sampai Kamis malam ya sampai hari Minggu. Hari Sabtu, Minggu balik lagi istirahat beliau. Ya. Nah, saya memilih anak saya Cooper daripada anak saya Saper. Paham ya? Biarkan anak saya diomongin, wah homeschooling biasanya ngomong gini, Cooper. Kenapa? Bagaimana dia bisa mengatakan anak saya Cooper? Emang anak saya gak kumpul sama manusia loh. Ngerti ya? Cuman anak saya kalau ngomong sama anak-anak seusianya gak nyambung lagi. Itu yang diomongin sama Aulia. Ya. Sama anak seusia gak nyambung lagi. Jadi anak saya sudah biasa kumpul sama tante-tantenya. Apa? Karyawan saya lah. Wong rumahnya depan aja gitu loh. Iya enggak? Nah, Anda mungkin gak tahu anak saya di mana. Ya, tebak sendiri nanti ya. Oke.
Anak saya ada di sekitar sini. Yang penting anak saya nggak jadi seperti ini nih. Nah, tapi yang penting pokoknya Anda tampangnya jangan kayak gitu, terus habis itu pakai asli-asli nggak kelihatan asli gitu loh. Ya, karena tampangnya tampang KW ya. Ya, yang penting itu tampangnya ori duluan ya. Mau pakai apapun itu ya, kelihatan ori. Betul ya? Baik. Ya, nanti Anda bisa cek ya, anak saya tanyain itu, dia lagi pakai luaran warnanya kuning, nanti kalau ketemu, nah dia banggain banget, "Pah, ini beli di Pre-Love namanya ya." Tahu Pre-Love? Second gitu deh. Terus dia bilang, "Pah, tahu nggak dapat berapa?" "Nggak tahu." 70.000 dia bilang. Jadi luarannya cuma 70.000. Jadi Anda setelah lihat tadi itu, Anda akan melihat bahwa jaketnya Yuk Bisnis murah banget ya. 350.000 rupiah. Ya, sudah breathable material. Dia mungkin belum tentu ngerti breathable itu apa ya. Oke, baik. Ini adalah orang tua saya, ayah saya. Ya, ayah saya pensiun hanya minta tinggal di desa. Pokoknya pesannya begitu. Ya, papa maunya tinggal di desa aja. Ya, di kebun, dan kalau bisa nanti pas papa mati di kebun aja. Dimakamkan di kebun. Cuman sayangnya tidak terketurutan itu, papa saya meninggal pada saat di Semarang. Ini kebun ada di Lampung. Oke, ya, ini terakhir untuk angkat cukup. Ya, nah manusia itu memang susah untuk ngomong cukup, betul? Nanti sampai mulutnya terjejali oleh tanah itu, baru dia cukup. Itu pun sudah terlambat, cukup terlambat. Ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang tadi, yang seperti dikatakan oleh Riko sebelumnya, nah terus kenapa Anda jadi pengusaha begitu? Ya, kalau angka cukupnya sudah kecil, ya, kecil dan sudah terpenuhi. Nah, menurut saya, kita ini punya kemampuan menjadi pengusaha. Belum tentu di luar sana punya kemampuan untuk menjadi pengusaha. Paham ya? Ini yang sering kali juga saya mengatakan, hati-hati kalau kita memberikan suatu motivasi begini, harusnya kalau Anda semuanya itu, ini ngomongnya tapi sama semua untuk umum nih maksudnya. Nah, kalau Indonesia mau menang bersaing, buatlah produk yang bagus dong. Jangan cuma nanti ngomong, jangan import, gak boleh import dan macam-macam gitu ya. Ayo buat produk yang bersaing dengan produk-produk import. Anda bisa ngomong orang dalam ruangan ini boleh. Tapi belum tentu orang di luar ruangan ini. Contohnya apa? Kalau Anda mau mengetahui, kebanyakannya IQ di Indonesia itu berapa? Ya, average-nya itu 85 sampai 110 dan kebanyakan itu di bawah 100. Artinya apa? Mereka belum tentu mampu berpikir seperti Anda. Ya, belum tentu punya kesempatan untuk belajar dalam ruangan ini. Ya, mereka itu siapa? Rakyat jelata itu loh. Ya, yang di bawah angka kemiskinan, yang gizinya juga mungkin kurang. Belum tentu mereka bisa berpikir seperti itu. Nah, maka dari itu kita yang jadi pengusaha itu ya harus mengerti kondisi mereka seperti apa. Paham ya? Anda baru ketemu sama satu orang aja mungkin, pemulung gitu loh. Coba saya mau tanya, Anda bisa ngomong sama pemulung itu bagaimana bisa menjadi seorang pengusaha enggak? Ya, coba ngomong sak kemengnya ada. Ya, berat saya ngomong. Oke? Nah, ini yang menjadi PR bagi kita sebagai seorang pengusaha. Terus apa itu harusnya pengusaha? Ya, bertugas. Ya, nah pengusaha itu harusnya kita diberikan kemampuan. Untuk apa? Dimuliakan sama Allah. Ya, untuk menjadi jembatan rezeki orang lain kan. Untuk mendapatkan angka cukupnya. Oke, terakhir. Kalau Om Bob ditanya, Om, menurut Om itu
makna sukses Om itu apa? Nah ini Om Bob berbicara makna sukses tapi dihubungkan dengan cukup. Ini kata-kata Om Bob, sukses bagiku bisa makan sepiring nasi hari ini. Itu kata-katanya Om Bob. Ya. Nah ternyata kalau sudah bicara masalah seperti Om Bob itu, ya, cukup itu bukanlah masalah angka lagi, betul? Tapi bicara masalah kata atau kata syukur kita. Baik, yang ketiga konsep rezeki. Nah, saya berbicara konsep rezeki simpelnya begini. Kalau Ustaz Zaki kemarin juga memberikan pencerahan kepada kita, ya, Agim juga memberikan kata-kata yang serupa. Ada yang sebenarnya rezeki yang dijamin, rezeki yang digantung, rezeki yang dijanjikan. Ya, Ustaz Zaki mengatakan yang serupa, yang dijamin bagi kita. Kita menggerakkan tangan kita, artinya kita berusaha sedikit, insya Allah rezeki itu akan bisa kita dapatkan. Secukupnya tentu aja kan begitu. Ya, nah ada rezeki-rezeki yang digantungkan bagi kita yang mungkin berusaha lebih, ya, dan melakukan hal-hal yang sifatnya halal dan thayyib. Ya, tapi hal yang thayyib ini sebenarnya mungkin dikatakan oleh Ustaz Zaki adalah, ini betul hal yang thayyib. Dan yang ketiga adalah rezeki yang dijamin bagi orang-orang yang bertakwa, ya, atau sekumpulan orang-orang apalagi ya, sekumpulan orang-orang yang bertakwa. Nah misalkan contoh-contoh kawan-kawan yang di pesantren, itu bisa nggak kerja tapi bisa dapat rezeki bagaimana itu loh. Itu menjadi pertanyaan kita sampai saat ini, betul? Nah tapi saya membedahnya yang simpel aja, bahwa rezeki itu ya intinya ada dua ini, yang disebut namanya nasib, ada disebut namanya takdir. Lingkaran yang satu, lingkaran yang kecil yang kita bisa kuasai, lingkaran yang kita dikuasai. Kalau dikuasai artinya ya kita nggak punya suatu kekuatan untuk mengatur. Ya, lingkaran kita bisa kuasai, Anda datang kemari adalah ikhtiar Anda untuk datang. Di tengah jalan, maaf, keserempet misalkan, keserempet motor, itu Anda tidak bermimpi sebelumnya di malam hari, ya akan keserempet motor, tahu-tahu keserempet motor. Itu namanya takdir. Tapi selama kita masih hidup, masih bisa berjalan lagi, berikhtiar lagi, nah kita disebut namanya lompat dari satu takdir ke takdir yang lain. Atau berusaha lagi, bangkit lagi. Betul? Nah kita berusaha lagi dan sampailah di sini. Takdir kita sampai di sini. Betul? Tapi hasil dari ikhtiar kita lebih dahulu dan kita mendapatkan takdir tersebut. Paham ya? Kita nggak pernah tahu kapan takdir itu terjadi dan apa yang akan terjadi sama kita. Tugas kita hanya berikhtiar saja. Betul? Termasuk juga pada saat kita berbicara masalah konsep yang namanya rezeki, anggap aja rezeki itu misalkan, ya tidak hanya berbicara masalah kalau kesehatan, ya itu rezeki, anak juga rezeki, istri juga rezeki yang solehah ya. Nah anak yang solehah itu rezeki. Tapi kita berbicara masalah uang aja deh, ya bicara masalah uang, harta misalkan. Rezeki yang seperti itu bagaimana konsepnya? Kalau saya menganalogikannya seperti ini aja. Pada saat ya kita berikhtiar, kita akan mendapatkan yang disebut namanya hambatan dan kemudahan. Betul? Saya menggunakan bahasa yang umum atau nalar, bukan bahasa yang kita nanti masih berbicara masalah gaib. Apa itu bahasa gaib? Ujian. Ya, ujian ataupun hukuman. Nah, karena saya tidak tahu saya sedang diuji atau sedang dihukum, jadi saya menggunakan bahasa yang nalar aja, atau yang universal, kemudahan dan hambatan. Tapi saya yakin baik kemudahan ataupun hambatan itu adalah manifestasi rasa cinta Allah kepada saya. Ya, rasa kasih Allah kepada saya, itu aja. Ya, nah ibaratnya yang disebut namanya kemudahan itu seperti rezeki matangan. Kalau hambatan rezeki mentahan. Kita harus mengolah ya dengan keilmuan, ya dengan mungkin tenaga lagi, dengan kesabaran lagi, dengan doa lagi, ya supaya mendapatkan rezeki itu. Anggap aja seperti itu. Paham ya? Ini yang saya anggap rezekinya maksudnya dalam bentuk uang misalnya itu, atau dalam bentuk harta. Oke? Nah, ini yang saya imani. Jadi misalkan pada saat saya mendapatkan hambatan, saya tidak merasa bahwa ini bukan rezeki, atau saya mendapatkan ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Saya nggak akan minta seperti itu. Kalau pas saya dapat hambatan, saya meminta berikanlah saya kekuatan. Berikanlah saya rezeki dalam bentuk pemahaman ilmu. Ya, karena saat itu saya mendapatkan rezeki mentahan. Buat saya kadang-kadang rezeki mentahan itu bagus. Kenapa? Karena dapat ilmunya.
Sehingga pada saat besok diambil lagi, kita ngerti balik ke sana lagi bagaimana. Contoh begini ya teman-teman ya. Misalkan begini, katakanlah Gazan ini ya adalah orang yang akan saya temuin, yang saya anggap ini akan menjadi jembatan rezeki saya. Misalnya begitu, investor lah saya anggap seperti itu. Nah saya di sini, saya menuju ke tempatnya Gazan. Pada saat saya ikhtiar menuju ke tempatnya Gazan, ya ada kemungkinan Gazan ketemu dengan saya di situ, atau tidak ketemu sama saya di situ. Betul gak? Nah bisa jadi, dikarenakan oleh suatu sebab yang di luar nalar saya dan kendali saya, mungkin Gazan mengalami suatu kejadian yang membuat Gazan harus pergi ke sini. Betul? Nah, besok pada saat saya berangkat, saya melewati jalan ini, loh, saya ketemu sama Gazan. Loh, Pak Gazan ketemu di sini. Ya, itu namanya kemudahan. Betul? Bisa juga oleh suatu sebab, oleh suatu kejadian, ya, yang tentunya Allah yang menurunkan hal itu. Gazan pas mau saya temuin di sana, saya udah jalan ke situ, Gazan ternyata pergi ke sana. Itu namanya hambatan. Paham ya? Nah itu konsep rezeki yang saya pahami. Ya, saya tidak akan memaksakan kepada Anda apakah seperti itu atau tidak. Ya, hal yang sama juga pada saat ya saya berbicara masalah konsep berbagi. Ya, ada beberapa teman-teman yang menanyakan seperti gini, Mas, sampean kok begini ilmu kok buka-bukaan ya? Ya, nah nanti apa nggak menciptakan kompetitor? Ya, apalagi komputer di bisnis sampean itu sampean bukain semuanya. Ini ada satu orang anak muda yang sekarang sudah mulai tua. Dulu masih muda, dia tanya sama saya begitu kan. Dia tanya begitu ya. Ini true story. Nah, saya ingat banget ya, dia telepon seperti itu sama saya. Ya, nggak usah saya sebut orangnya siapa, insya Allah terkenal orangnya. Ya. Dan saya bilang gini, saya cuma jawab begini, ini jawabnya pas nyeplos. Ya, jawaban saya, rezeki itu seperti peluru di medan perang. Nggak akan meleset kalau jatah kita. Ya kan? Nggak akan meleset kalau jatah kita. Dan aku yakin Allah itu maha kaya. Nggak akan habis kalau tak kasih ke orang lain atau tak lewatin ke orang lain. Kan begitu? Ya nggak? Nggak akan meleset ke tempat kita, ke orang lain atau ke tempat kita. Ya, kalau memang itu jatah kita atau jatahnya orang lain. Benar nggak? Nah kalau kita yakin konsep rezeki, nggak usah takut berbagi. Ya, kebanyakan Anda yang nalar berlebihan dan takut berbagi, justru malah nggak mendapatkan lebih. Ya, tapi saya akan nalarkan masalah hal ini. Karena Anda suka nalar, saya nalarkan nih. Ya, biar insya Allah kita sama-sama iman pasca ini. Nah, karena nggak ada flip chart nih ya, saya nalarkan pakai gerakan tangan saya. Ya, oke, hari ini ya saya berbagi. Oke, berbagi yang sama. Tahu nggak konsep otak berpikir itu bagaimana? Otak berpikir itu melewati seperti rute, seperti jalan rute. Misalkan saya berbagi tentang hal ini, atau tentang suatu keilmuan dalam bisnis saya melewati rute begini. Oke, kalau saya berbagi lagi, saya melewati hal yang sama lagi. Saya melewati hal yang sama lagi, melewati hal yang sama lagi. Paham ya? Nah, dulu pada saat saya berbagi awal, belum terbentuk jaringan di sini. Oke? Pada saat saya berbagi terus menerus, ini saya pas sudah mengalami hal-hal di sini. Ngerti? Sampailah saya mengalami pemahaman keilmuan sampai di sini. Dan pas saya berbagi ke 10 kalinya, dengan pola seperti ini, saya di ujung situ, saya menemukan ternyata ada jembatan dari apa yang saya pahami terakhir, dengan apa yang saya bagi terakhir. Atau saya bagi berulang-ulang, yang dulu gak pernah kepikiran. Paham ya? Jembatan ini bisa jadi adalah mungkin harta karun kita. Wah, bukan harta karun ya, kalau korun itu gak baik ya. Harta terpendam ya, harta terpendam ya yang dieksplor. Nah, ini jembatannya nih. Nanti ya, yang ini hanya akan kita temukan pada saat kita berbagi di timing yang tepat. Kita nggak pernah tahu timing tepatnya kapan. Tapi pas gitu kita keep berbagi terus, ya otak kita menemukan hal ini. Paham nggak? Itu gambarnya seperti itu. Ya, ini analoginya seperti itu. Sampai kadang-kadang saya mikir gini, iya kenapa kok pas berbagi di depan itu, ada aha momennya, dapat ide nih, dapat ide tuh. Ya, kadang-kadang teman-teman sering bilang gini, masih kok bisa masih nyeplos ide seperti gini, dari mana? Saya aku juga bingung kok. Nah makanya
kebingungan saya itu saya buatkan framework atau formulanya. Ya, tapi sebetulnya ini nalar semuanya. Nalar yang saya maksud apa? Sunatullah, hukum alamnya. Hukum alamnya manusia siapapun itu, apapun agamanya, apapun rasnya, kalau dia suka berbagi, ya insya Allah dia akan dicukupkan. Paham ya maksudnya? Ya. Nah, tapi kalau kita mengimani hal-hal itu lebih bagus. Kenapa? Kalau kita mengimani itu kita niatkan sebagai bentuk ibadah, itu lebih bagus. Ya, baik. Keberkahan di proses yang ketiga. Nah, yang keempat, ya ke 1, 2, 3, 4, ya keempat ya, yang keempat. Nah, keberkahan di proses berarti yang terakhir ya. Yang terakhir, ini berbicara tentang apa yang kita jual, kenapa kita menjual, dan bagaimana cara menjualnya. Sebagai pengusaha nih, ya. Anak saya nih bertanya kepada saya seperti gini, Alvin tanya gini, "Pak, boleh nggak Alvin jadi YouTuber?" "Boleh." Saya bilang begitu. "Apa salahnya dengan YouTuber?" "Enggak ada yang salah." Terus saya tanya gini, "Tapi kontennya apa?" "Kontennya game." Nah, Alvin coba mikir, papa aja nggak izinin Alvin main game. Kok Alvin mau ngajarin orang lain main game? Saya bilang gitu. Saya tahu maksudnya game ini adalah game-game yang nyandu, yang tidak sifat edukasi. Ya, tidak sifat education, tapi game yang kebanyakan kita di depan melotot di situ terus nyandu gitu. Ya, lah papa aja ngajarin itu. Ya, terus dia bilang, tapi kan Alvin ngajarin orang udah dapat duit. Vin, nggak semua dapat duit itu halal, dan nggak semua yang halal itu thayyib atau berkah. Ya kan? Nah itu yang saya katakan sama anak saya. Ya, nah ambilnya contoh begini. Kamu ngajarin orang maling, dapat duit gak? Dapat duit. Ya, halal gak? Enggak. Iya gak? Nah, Anda jual makanan yang pedes. Pedesnya gak ampun-ampun, ya udah ampun-ampun deh ya. Halal gak? Halal. Thayyib gak? Belum tentu. Buat mencret gitu loh. Iya. Iya gak? Yang halal belum tentu thayyib. Gitu loh, cabenya halal, kebanyakan nggak thayyib. Ya ini kalau analoginya Ustadz Jaki katanya seperti itu, termasuk analoginya seperti gini. Contoh halal yang nggak thayyib itu adalah jomblo itu halal, tapi kalau kelamaan nggak thayyib. Nah itu contohnya begitu. Ya, baik ya. Nah, jadi Anda harus punya alasan apa yang dijual, kenapa Anda menjual. Kalau Anda tahu kenapa menjualnya, itu insya Allah perjalanan Anda akan langgeng. Anda punya suatu alasan yang sifatnya tidak hanya emosional tapi spiritual. Paham ya? Kenapa saya menjual rumah kalau saya masih rugi? Ya, kemarin barusan kerugian, jual lagi. Kenapa enggak? Melirik bisnis yang ini aja deh, lagi menguntungkan. Bisnis yang begitu, lagi menguntungkan. Anda cuma mikirnya menguntungkannya buat Anda gitu loh. Padahal semua bisnis bisa berpotensi menguntungkan. Ya, yang menguntungkan karena Anda salah memanage. Loh Mas, kok salah manage? Ini kan karena takdir. Enggak, kalau salah, salahkan kita. Ya, oke ya, takdirnya boleh kita ngomong takdir, tapi koreksi diri kita. Kenapa? Karena kita kurang memahami sunatullah atau hukum alam. Ya, karena hukum alam itu kompleks banget, variabelnya besar banget. Berjuta-juta F baru den. Ya, paham ya? Dan itu hukumnya dinamis, bergerak. Berdasarkan apa? Ada disruption, ya. Nah, ada namanya regulasi pemerintah, ya, pergeseran penjualan di luar sana, ya, itu banyak variabelnya yang kita nggak bisa ngontrol, paham ya? Nah makanya keilmuan kita yang dangkal ini yang membuat kita harus istighfar pada saat kita gagal dan kita harus belajar lagi, betul? Ya, nah bagaimana cara menjual? Ya, ini juga penting, yang sering kita ngomongkan kalau kita menjualnya manipulatif, ya, manipulasi, ya. Sensational offer, kenapa harus sensational offer? Saya tanya begitu. Ya biar laku Mas, tujuan Anda itu biar laku, untuk apa? Ya biar dapat duit Mas. Nah makanya balik ke makna sukses lagi. Tujuan Anda tidak mensatisfy customer itu. Ya, kalau Anda tujuan memuaskan customer tersebut, kenapa memuaskan customer? Biar dapat berkah atau doanya dia, ya itu berbeda dengan tujuannya laku. Kalau asal laku, terus Anda disumpahin serapah sama dia, Anda dapat berkahnya. Paham ya? Nah cara menjualnya juga penting ya. Nah jadi ini yang paling sering saya katakan ya, selling itu adalah aktivitas menyampaikan informasi
hingga dimengerti oleh calon konsumen sejelas-jelasnya. Bukan seni menipu calon pembeli biar closing hari itu. Paham ya? Enggak closing hari ini enggak masalah, kita mendakwahkan sesuatu yang baik buat dia. Tapi Mas Ji, kompetitor kita kan pakainya enggak cara-cara seperti itu. Pakai cara-cara yang non-organik, pakai cara diskon apa macam-macam yang memanipulasi seperti itu. Ya biarkan. Ya, makanya kita ini iman atau enggak dengan konsep rezeki. Kalau sudah iman dengan konsep rezeki yang ngasih bukan mereka, lakonin. Tapi Mas, risikonya kan kita nanti hari ini mungkin enggak makan. Ya enggak makan sehari enggak mati yo. Kan buat saya konsepnya seperti itu. Tapi insya Allah kalau Anda menjual produk pakai keilmuan, yang produknya produk penetrasi, ya Anda akan makan setiap hari. Ya paham ya, produk penetrasi, mengetahui bahwa cash flow harian seperti apa, cash flow bulan, cash flow tahunan, ya Anda insya Allah tetap akan makan. ya, karena ada ilmunya juga. Oke? Nah nanti ada yang ngeles begini, tapi masih 20% dari profitku aku sedekahkan ke panti asuhan. Saya bilang begitu kan? Ya. Bukan masalah profitnya duluan Anda bicara berapa, bagaimana prosesnya Anda ini juga harus Anda jaga. Kalau Anda bicara seperti ini mengabaikan proses, wah ya enggak masalah Mas Ji, aku mau jual produk Cina lah, produk apalah ya. Yang penting kan 20% sahamnya, 20% keuntungannya aku sedekahin. Nah ini sering saya analogikan apa? Wudu dengan air kencing. Niatnya mensucikan tapi pakai air yang najis kan begitu ya. Tidak membersihkan, tidak mensucikan, tapi justru malah ngotorin dan membuat najis. Paham ya? Analoginya seperti itu. ya. Jadi jangan mengatakan, ini yang sering saya katakan namanya syariah di tujuan, beda sama syariah di proses. Ini syariah di tujuan contohnya ya. Sedekah 20%, tapi taruh paling bawah. Biar kelihatan syariah. Istilahnya namanya apa? Penebusan dosa. Ya? Menebus dosa ya. Dosa-dosanya dia sudah serakah di pertama kali nih. Target omset 5 miliar per bulan, margin 30%, rumah 10 miliar, mobil Lamborghini, ya. Lamborghini ya, yang belasan miliar, secondnya 6 miliar. Ya. Tur ke Eropa, sekarang kondisinya seperti gini, omset 150 juta per bulan, margin 10%, kontrak rumahnya masih ada Alphard Mutat. Ya. Ini Alphard Mutat nih kayak mobilnya gajah nih. Apa ya? Grand Max gitu ya. Gasan yang ngomong begitu ya. Tur alon-alon kan gitu ya. Nah kalau Anda sudah punya target yang seperti ini ya, yang target yang apa? Serakah seperti ini, cara-caranya juga biasanya tidak berkah. Ya. Endorse artis ternama, Mas Ji, apa salahnya dengan endorse artis ternama? Iya, Anda mengatakan ternama bukan endorse artis yang value-nya se-value. Saya bilang sama teman-teman ya, tim Yubi aja mau endorse artis, saya bilang cek value-nya dia duluan. Aku nggak mau pakai artis-artis yang nggak se-value. Yang dia hedon misalkan, memamerkan kekayaannya, kehidupan glamornya dia, jam tangannya yang mahal. Ya, aku nggak mau seperti itu. Ya, bayar pun aku nggak mau. Ya, punya duit pun nggak mau aku. Ya, pilih artis yang benar. ya. Nah, menaikkan harga. Salah? Enggak salah. Tergantung niatnya. Manipulasi penawaran, jelas salah. Ya. Tekan harga ke supplier, jelas salah. Ya. Mereka juga butuh. Ya, mereka adalah mata rantai kita. Nah, kenapa kok kita harus menekan mereka? Apalagi bayar sampai kiamat. Ini perkataan saya dulu nih di The Power of Kepepet. Ya, bayar sampai kiamat kan? Hutang bayar sampai kiamat. Nah, Anda nggak sengaja Anda mematikan mata rantai Anda sebelumnya. Nah, ini tidak rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin segerakan tunai, sudah dapat pembayaran, bayar ke mereka meskipun perjanjiannya 30 hari. Kasih mereka kelonggaran. Paham ya? Saat kita longgar, kasih mereka kelonggaran. Supaya pada saat kita sempit nanti, mereka akan memberikan kelonggaran buat kita. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, cari buru murah. Kenapa? Karena untuk menghidupi Lamborghini-nya dia. Menaikkan harga setinggi-tingginya dengan biaya serendah-rendahnya. Benar tuh? Kata-kata siapa tuh? Prinsip ekonomi, katanya begitu ya. Kita dicekokin dengan doktrin-doktrin yang salah kan? Ya enggak? Di tempat sekolah kita tuh, seperti itu. Kenapa harus dengan biaya serendah-rendahnya? Buat saya, biaya sewajarnya tambahan dikit. Ya enggak?
tambahin lagi, kan gitu loh. Jadi kalau kita pas mau beli jangan nawarnya di atas gini loh. Berapa? Ini kalau saya pesan sama Mas Arif, insya Allah saya nggak pernah nawar. Bahkan saya tanya, ini berapa harganya? Sekian. Cukup nggak itu Mas? Ya, mau lebih lagi nggak apa? Itu yang saya katakan, lebih lagi, lebih 10%, 20% nggak menjadi masalah buat saya. Kalau memang bisa dilebihkan. Kayak kaos ini, saya dapat harga pertama kali, dapat kosnya sekian, saya bilang naikin lagi Mas, tambahin sekian. Loh, kok dinaikin? Padahal sama teman sendiri nih, harusnya biasanya nawar kan? Anda sama teman sendiri nawar kan? Ya, ayo beli kopi di depan itu loh, itu kenal sama Andri kan ya. Andri, kok mahal banget Andri sekian? Tawar gitu. Malu saya kalau saya, ya, naikin dong harganya. Kok murah banget sih kopimu? Gak enak nih, ya, gak berkah nih kan. Gitu kan ya. Nah besok gitu tuh ya, nawarnya tuh ke atas gitu loh. Paham ya? Ya, jadi apa ya, kita itu kurang melonggarkan orang lain. Kita suka ngencet orang lain, makanya pada saat kita jatuh, kita juga digencet sama orang juga. Ya, baik ya, itu sudah istilahnya karma kita, padahal ya nggak ngomong karma istilah saja ya, istilah sebab akibat itu namanya karma kan begitu. Ya, nah tentukan tujuan yang syariah, jaga prosesnya dengan jalan yang halal dan thayyib. Insya Allah keberkahan akan menghampiri kita. Keberkahan yang dimaksud rezeki yang dijanjikan, yang akan diberikan, dilemparin kita itu. Ya, dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Ya, nah contohnya begini, tadi kan merah kan, ini hijau nih syariah nih. Contoh nih ya, kita dari 100 pelanggan ke 10.000 pelanggan. Kenapa? Karena bisnisku ini, misalkan nih bisnis Anda hijab nih kan, ya hijab hijrah seperti punya Reza kan. Nah, ya karena gini Mas, aku kepengen ya banyak orang hijrah menjadi syar'i kan begitu. Ya sudah, 10.000 pelanggan berarti dia menjadi lebih syar'i kan begitu ya. Nah, indeks kepuasan 99%, tadinya banyak komplain nih. Ya. Nah, sekarang kepuasan 99%. Upah minimum 5 juta. Kenapa? Ya kita nggak mau dengar atau lihat karyawan kita setiap kali mau makan dia harus ngitung. Waduh, saldoku tinggal berapa nih aku makan hari ini? Di luar. Betul? Habis makan di luar, saldonya berkurang nih. Waduh, aku harus besok menghemat lagi nih. Kita nggak mau seperti itu kan. Saya pernah jadi buruh. Pas saya jadi buruh, saya seperti itu. Ya, sekali makan tuh saya ngitung. Waduh, ini tinggal sekian nih. Saya nggak mau seperti itu. Ya, makanya ada kemiripan dengan Riko, di tempat saya makan minum kita sediakan. Makan minum tempat tinggal, laundry itu kita sediakan. Ya, jadi di office kita ada mes cewek sama mes cowok. Ya, jadi makan minum tempat tinggal, laundry kita sediakan semuanya. Mereka pokoknya gaji take home pay. Ya, nah upah minimum dinaikkan. Karyawan dari 10 ke 100, ada alasan enggak? Ada alasan, masih banyak pengangguran. Ya enggak? Nah, mes karyawan tadinya ngekos, ayo kita sediakan. Kenapa? Ya tadi itu, kita bisa masukkan juga paham-paham yang positif buat mereka, ya enggak? Dikasih knowledge yang lebih, ya kasih pelajaran agama. Kenapa tidak? Kan begitu. Dan targetnya umroh 10 orang, bukan ngedugem ya. Ya, nah untuk mencapai target ini, akhirnya kita how to-nya juga syariah. Paham enggak? Ya, how to-nya syariah. Target syariah, how to syariah. Bukannya target syariah di paling bawah kan. Ya, untuk mengelabui target jahiliyah kita. Ya enggak? Ya, bagi Anda-anda yang merasa tertohok gitu kan, enggak usah takut. Saya juga dulu pernah seperti itu kok. Ya, yuk kita hijrah sama-sama ya. Saya proses kok, ya. Nah, jadi intinya apa? Nah, bisnis yang berkah itu bisnis yang bermanfaat buat orang lain kan dan buat sekitar kita. Ini serakahnya manusia ya. Amit-amit. Baik, enggak usah ada pertanyaan ya teman-teman ya, biar bisa ada pertanyaan. Bendi, silakan Ben. Ya, terima kasih Panitia. Sebelumnya makasih banyak Mas J, materinya seperti biasa, santai tapi menampar. Boleh tepuk tangan buat mentor kita? Tunggu, segitu doang tepuk tangannya. Boleh lebih lagi? Ini MC nih. Ya Mas J, Iya Ben. alhamdulillah banyak dapat pelajaran juga ya terkait masalah jualan-jualan juga. Kemarin juga waktu di rumah juga sudah nasihatin sama Mas J juga. Oh ini dia mau pengakuan dosa, hypnoselling. Ya sudah mulai banyak yang diperbaiki juga Mas J. Ya ngikutin jalan Mas J ya, perbaiki diri.
Tapi ada satu hal dari materi Mas J yang terus berputar di pikiran saya. Mas J sampaikan tentang jangan terpengaruh dengan followers kita terhadap makna kesuksesan. Tapi bagaimana dengan pengaruh mentor kita? Itu satu. Namun Mas J bilang kalau pengen jadi mentor, jadikan seorang mentor ataupun panutan ataupun role model, cari yang sudah wafat. Ya. Karena yang masih hidup belum tentu nanti kedepannya benar. Benar Mas J ya? Role model ya, bukan mentor. Role model ya, Kalau mentor udah wafat nanti. Iya, sorry. Bah kan begitu kan. Sorry, benar-benar. Ya, maksud saya seperti ini untuk menjadikan role model. Cuman kebanyakan dari kita, mungkin di sini juga kita kurang lebih tipe menjadikan mentor sebagai role model. Iya. Nah, itu bagaimana? Kita mungkin tidak menjadikan secara langsung ini jadi role model aku, enggak gitu. Tapi karena kita terus belajar sama dia, berkhidmat sama dia, cara jalan kita sama, cara berbicara kita sama, intonasinya sama, cara berpikirnya juga sama. Nah, jadi secara nggak langsung kita memodel dia. Itu bagaimana Mas ya? Ini pertanyaan berat banget dari seorang motivator. Baik Ben, thanks Ben. Bismillah. Kalau saya sering bilang sama teman-teman, nanti Anda bisa baca tulisan saya. Saya tuliskan take me as your bro, saya tuliskan begitu. Ya, saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang guru atau dipanggil guru, bahkan saya risih banget kalau dipanggil guru. Atau kakak guru pun sekalipun. Itu yang saya sering ngomong sama adik-adik saya. Ya, nah saya mengatakan take me as your bro, brother. Karena kalau udah guru nanti itu biasanya teman-teman itu nganggapnya kayak nggak bisa salah gitu loh. Paham ya? Insya Allah kalau kita ngangkat seperti Abi Ihya itu, saya menganggap Abi Ihya sebagai murabi. Ya guru yang menuntun saya insya Allah nanti ke surga. Nah karena beliau sudah kelihatan istiqomahnya, saya belum kelihatan istiqomahnya. Ya Abi Ihya ya itu seperti itu. Disuruh 10 tahun santrimu hanya satu. Nurut 10 tahun santri hanya satu. Ya. Nah kemudian 23 tahun ya Abi Ihya diminta setiap hari Jumat ba'da Isya tunggu telepon saya di satu tempat yang sama di Surabaya yang disepakati. Ya, tunggu di situ setiap hari Jumat selama 23 tahun. Ya, orang seperti ini istiqomahnya seperti apa? Udah kelihatan berbeda. Meskipun zaman sudah ada HP, tidak langsung nyolot sama gurunya. Guru, misalnya begitu kan, Abu ya, mohon izin, sudah ada HP nih, ke HP aja? Enggak, itu bukan seperti itu HP ya. Tetap ditungguin. Sampai Abu Said Muhammad meninggal, wafat di tahun 2004, Abu Said Ahmad anaknya ditungguin teleponnya. Sampai Abu Said Ahmad mengatakan, sudah cukup Ihya, khidmatmu pada Abu Said Muhammad, kepada aku enggak usah. Nah, aku telepon kamu pada saat nanti aku memerlukan dan ke nomor HP-mu saja. Itu Abu Said Ahmad. Ya. Tapi apakah semua ada yang sia-sia tentang hal itu? Bagi kita milenial mengatakan ini perbuatan konyol. Bagi Anda. Nah, tapi kalau Anda bertemu dengan Abi Ihya Ulumuddin, Anda akan mengerti levelnya seperti apa beliau ini. Insya Allah ya beliau ini adalah waliullah kan begitu. Ya. Nah yang begini jadikan role model. Tapi Anda percaya deh, Anda lihat saya aja ya disalamin cewek aja masih salaman saya. Ya, diajakin cipak-cipiki masih saya terima kok. Anda mau jadi saya role model? Ya, Ustadz Ferry juga tanya, lah terus kenapa Mas kok cipak-cipiki masih terima? Iya, nggak ngerti. Aku masih seneng nih. Saya bilang gitu aja. Ya enggak? Pantas enggak saya jadi role model? Enggak pantas. Tapi jadi kakak Anda, insya Allah saya mau. Nah kalau Anda sudah menganggap saya sebagai kakak Anda, saya cuma pesan satu aja. Terimalah aku satu paket. Itu aja. Anda kalau tanya sama saya menerima Om Bob satu paket. Ya, orang sering bilang kan begitu kan. Tapi Mas Ji, Om Bob kan gini gitu. Contoh celana pendek sering dimasalahin sama teman-teman. Ya, caranya Om Bob ngomong yang keras, yang kasar, ya sering dimasalahin sama teman-teman. Saya bilang gini, saya berguru sama beliau menerima satu paket. Dan tidak pada posisi saya sebagai seorang murid ya mengkritisi beliau. Tugas seorang murid menutup aibnya. Ya, menutup aib guru-guru kita. Paham ya? Buat saya seperti itu aja. Tapi saya terima satu paket.
Terus nanti kalau Abi Eki seandainya, maaf ya, ini Abi masih hidup kan ya. Ya insya Allah tidak terjadi, tapi kalau pada saat saya melihat kekurangannya Abi Eki, bagaimana? Saya akan terima beliau satu paket sebagai seorang manusia. Ngerti ya? Dan akan saya tutupin aib-aib beliau. Nah ini khidmat seorang murid harusnya seperti itu. Ngerti ya Win ya? Nah sama, mungkin Wendy punya guru, Mas Ipo. Ya, saya sering bilang, Mas Ipo ini udah seperti adik saya sendiri, Mas Ipo juga menganggap saya sebagai kakak angkat. Teman-teman sebagian kalau nyebut Mas Ipo ada yang pro kontra kan, ngomong wah gini-gini, Mas Ipo saya omong gini juga udah wajar gitu loh. Nah, tapi teman-teman ya, yang maaf ya, yang kadang-kadang begitu mengenal Mas Ipo terus mengenal saya, teman-teman nempel ke tempat saya misalkan, terus ngomongin Mas Ipo, saya tanya sama dia gini, kamu gak pernah mikir sih, kamu nempel sama aku terus kamu jelekin Mas Ipo, tapi aku sendiri menerima Mas Ipo sebagai adikku, kamu gak pernah mikir, kenapa aku bisa menerima beliau? Ya, enggak Mas, kenapa Mas? Karena aku nerima dia sebagai adikku. Ngerti ya? Dan aku terima dia satu paket. Jadi aku ngerti kejelekannya dia seperti apa, kebaikannya dia seperti apa. Dan dia juga ngerti